Kalian pasti sering dengar kalau pesantren itu tempat buat belajar agama, mendidik akhlak, dan jadi tempat yang aman buat para santri. Tapi belakangan ini malah sering muncul berita yang bikin miris. Banyak oknum kiai di pesantren yang justru melakukan pelecehan, bahkan sampai menghamili santrinya sendiri. Bukan satu dua kasus saja ya, tapi udah berulang kali kejadian. Jadi, mari kita bahas beberapa kasus yang baru-baru ini viral dan gimana sih dampaknya bagi pesantren dan masyarakat. Yang pertama, Kiai Supar di Trenggalek ngaku bisa gandakan diri. Di Trenggalek, Jawa Timur, seorang pimpinan pesantren bernama Imam Syafi'i alias Supar dituduh menghamili santrinya. Bukannya jujur atau membela diri dengan logis, Supar ini malah bikin pengakuan absurd. Katanya yang menghamil itu bukan dia, tapi jin atau rewangnya. Loh, kok bisa ya? Katanya dia itu punya kemampuan menggandakan diri dan jin itulah yang melakukan perbuatannya. Tapi ternyata bukti-bukti di pengadilan menunjukkan Supar sendirilah yang melakukannya. Korban mengalami pelecehan berulang kali antara tahun 2022 sampai 2024 di lingkungan pesantren. Akhirnya Supar divonis 14 tahun penjara plus denda dan harus bayar ganti rugi ke korban. Yang kedua nih, ada Kiai Gadungan di Semarang. Modus beasiswa tapi berujung pelecehan. Kasus ini datang dari Semarang, Jawa Tengah. Ada seorang pria bernama Bayu Aji Anwari yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi. Modusnya menawarkan beasiswa dan bantuan pendidikan. Jadi korban yang masih di bawah umur diajak menginap di pondok sebelum katanya mau diberangkatkan ke Malang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Korban malah dilecehkan di ruang bawah tanah pesantren. Gak berhenti sampai di situ. Setahun kemudian korban diajak lagi ke hotel di Banyumanik, Semarang dan mengalami pelecehan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini beneran niat mendidik atau niat lain sih? Karena aksinya, Bayu akhirnya terancam hukuman 15 tahun penjara plus denda yang bisa mencapai 5 miliar rupiah. Yang ketiga nih, bapak anak pengasuh pesantren kompak cabuli santriwati. Masih dari Trenggalek, ada lagi kasus yang bikin geleng-geleng kepala. Kali ini bukan cuma satu orang, tapi dua orang sekaligus. Jahat banget sih. Seorang bapak dan anaknya yang sama-sama pengasuh pondok pesantren. Mereka kompak melakukan pencabulan terhadap santriwati di pesantren yang mereka kelola. Hasilnya, keduanya sama-sama divonis 9 tahun penjara. Kasus-kasus seperti ini banyak bikin orang tua khawatir dan kecewa. Bayangin, mereka niat masukin anak ke pesantren supaya bisa belajar agama dan jadi anak soleh-soleha, tapi malah jadi korban pelecehan. Gara-gara kasus kayak gini, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren mulai terguncang. Bahkan di Trenggalek aja, ratusan warga sempat demo menuntut kasus Kiai Supar dituntaskan. Kasus seperti ini nggak boleh dibiarkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih ketat dalam mengawasi pesantren. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Verifikasi latar belakang kiai dan pengasuh pesantren biar nggak sembarangan orang bisa jadi pemimpin pondok. Yang kedua, pendidikan soal hak-hak anak harus diberikan ke santri biar mereka berani melapor kalau ada yang aneh. Yang ketiga, laporan dari korban harus langsung ditindaklanjuti, jangan malah ditutup-tutupi. Setelah lihat data-data di atas, miris ya. Pesantren seharusnya jadi tempat yang aman buat belajar agama, bukan malah jadi tempat predator berkedok ulama. Kasus-kasus kayak gini harus terus diungkap, pelakunya dihukum seberat-beratnya. Dan masyarakat harus makin sadar pentingnya mengawasi lingkungan pendidikan anak-anak mereka. Jangan sampai kita menutup mata dengan alasan, jangan suuzon sama kiai. Kalau ada bukti, kalau ada korban, keadilan harus ditegakkan. Gimana nih menurut kalian? Harusnya langkah apa sih yang bisa diambil supaya kasus kayak gini nggak terjadi lagi? Dan supaya banyak orang yang sadar soal kasus-kasus kayak gini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rizka Putri Abner, undur diri.